Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi teman-teman, selamat datang di Abil Maiwa channel. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, terlebih dahulu silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai video kali ini, admin ingin menyapa teman-teman guru honorer dari Sabang sampai Merauke. Semoga teman-teman tetap semangat dan admin doakan supaya teman-teman bisa lolos ASNP3K di tahun 2021 ini. Jadi di video kali ini teman-teman, kita akan berbagi video informasi dari langsung di salah satu media elektronik yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu tentunya jpnn.com, tentang 5 fakta penyebab peserta tes PPPK Guru 2021 tahap 1 tumbang, dan ini adalah merupakan versi alasan dari teman-teman guru honorer atau versi teman-teman guru honorer. Nah, jadi ini adalah 5 alasan ya, 5 alasan atau fakta penyebab peserta tes P3K guru honorer banyak yang bertumbangan di tahap 1. Nah, di sini dilansir di salah satu media elektronik itu jpnn.com menyatakan bahwa pelaksanaan tes P3K Guru 2021 pada tanggal 13 sampai 17 September itu masih menorehkan duka di kalangan guru honorer. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa untuk seleksi P3K tahap 1 ini sudah berakhir teman-teman ya, pada tanggal 17 September ya, dan di sini masih banyak katanya yang menorehkan duka di kalangan honorer. Teman-teman guru honorer tidak puas lantaran banyak yang gagal memenuhi passing grade atau nilai ambang batas. Nah, lagi-lagi passing grade atau nilai ambang batas lah yang menjadi berita viral akhir-akhir ini di dunia pendidikan, terutama di seputaran seleksi P3K. Di sini para pengurus forum guru honorer pun ramai-ramai meminta kebijakan khusus agar bisa diluluskan menjadi ASNP PPPK ya. Jadi di sini banyak teman-teman dari pengurus guru honorer itu meminta kebijakan khusus kepada kepada Kemendikbudristek ataupun pemerintah agar diberikan kebijaksanaan agar memudahkan lolos menjadi ASN P3K. Seharusnya ini bahasa yang tepat ya. Di sini jpnn.com mencatat sejumlah fakta mengenai penyebab peserta tes PPPK Guru 2021 tahap 1 gagal memenuhi passing grade sesuai pengakuan peserta guru honorer. Nah, di sini ini berdasarkan pendapat pribadi dari teman-teman guru honorer yang sudah menjalani sendiri tes P3K tahap 1, sehingga diambil kesimpulan melalui jpnn.com sejumlah fakta mengenai penyebab teman-teman guru honorer banyak yang tidak lulus di tes tahap pertama. Nah, di sini berikut fakta-faktanya teman-teman ya. Di sini berikut fakta-faktanya. Yang pertama itu adalah materi tryout berbeda dengan ujian ya. Jadi saya ulangi, materi tryout itu berbeda dengan ujian, dan ini yang sangat dikeluhkan oleh teman-teman guru honorer. Bahkan kami YouTuber yang selama ini mengupload soal-soal yang kami rangkum berdasarkan kisi-kisi materi yang ada di SIM PKB atau tryout, ternyata menurut informasi dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian, ternyata semuanya meleset. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Di sini alasan dari teman-teman guru honorer atau fakta langsung dari teman-teman guru honorer adalah materi tryout berbeda dengan ujian. Di sini Ketua Forum Honorer kategori 2 DKI Jakarta Nurbaiti mengungkapkan 80% materi tryout yang difasilitasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak keluar saat tes P3K Guru. Bayangkan 80% ya. Ini menurut Ketua Forum Honorer kategori 2 Jakarta, seperti itu. Jadi fakta pertama penyebab banyak teman guru honorer yang tumbang di tes tahap pertama adalah materi tryout berbeda dengan ujian, seperti itu. Nah, di sini senada itu Ketua GTKHNK Plus 35 Jawa Barat Sigit Purwonugroho mengatakan butir soal mengandung kriteria HOTS, Higher Order Thinking Skill. Butir soalnya dinilai kekinian dan berbeda jauh dengan apa yang diberikan pemerintah dalam program guru belajar menghadapi tes P3K. Jadi menurut Ketua GTKHNK 35 bahwa untuk butir soal di
kompetensi teknis ini kemarin itu katanya itu bersifat HOTS ya, kriterianya HOTS berarti soal tingkat tinggi teman-teman ya. Dan diinformasikan bahwa itu berbeda dengan program guru belajar tes P3K. Ini kata Ketua GTK-Han ke-35 Jawa Barat ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini lanjut, penyebab yang kedua adalah uraian materi soal kepanjangan waktu pengerjaan sedikit. Nah, ini yang jadi persoalan juga. Di sini uraian materi soal kepanjangan waktu pengerjaan sangat sedikit. Di sini dijelaskan Ketua GTK-Han ke-35 Jawa Barat mengatakan uraian soalnya panjang sehingga butuh waktu untuk berpikir lama. Sebab butuh penalaran tinggi untuk memahami dan menjawab soal yang diberikan. Akibatnya banyak peserta guru honorer kehilangan waktu sehingga tidak bisa menyelesaikan jawaban. Nah, ini memang kita harus pahami juga ya teman-teman, bahwa soal-soal CPNS ataupun soal-soal P3K itu memang kebanyakan soalnya panjang-panjang teman-teman ya. Alasannya agar teman-teman guru mungkin dibutuhkan tingkat penalaran tingkat tinggi untuk bisa menjawab soal yang baik dan benar. Pertanyaan sekarang, kalau waktunya misalkan kita dikejar dengan waktu, itu yang jadi masalah sebenarnya ya. Jadi ini menurut teman-teman guru honorer, uraian materi soal kepanjangan sedangkan waktu pengerjaan sedikit ya, dilansir di jpnn.com seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, fakta penyebab kegagalan teman-teman di tes tahap pertama ini, yang keempat ini, yaitu peserta tes banyak yang bingung dengan sistem CAT UNBK. Jadi di sini fakta yang ditemukan dan dirangkum melalui jpnn.com itu katanya peserta tes banyak yang bingung dengan sistem CAT UNBK. Di sini dijelaskan bahwa Dewan Pembina Perkumpulan Honorer kategori 2 Indonesia PHK2I Titi Purwaningsi menyebutkan banyak guru honorer terutama usia di atas 40 tahun gugup mengoperasikan komputer ya. Memang wajar ya jika kita sudah berusia 40 tahun ke atas, itu pasti banyak yang sudah mulai gugup untuk mengoperasikan komputer, meskipun tidak semuanya juga teman-teman ya. Bahkan banyak juga yang di bawah 30 itu masih gugup juga sebenarnya ya. Jadi mengenai persoalan umur masalah komputer memang sangat berpengaruh lah seperti itu teman-teman ya. Di sini hal tersebut mengganggu psikis guru honorer ya, sehingga konsentrasinya menjadi buyar. Kondisinya berbeda ketika seleksi P3K 2019 yang hanya menggunakan lembar jawaban komputer atau LJK. Jadi waktu di P3K 2019 tesnya itu adalah menggunakan lembar jawaban komputer. Nah, sekarang di tahun 2021 ujian P3K itu menggunakan sistem CAT UNBK seperti itu. Jadi memang sangat jauh berbeda, sehingga banyak mungkin ya kemungkinan besar memang banyak yang masih bingung dengan sistem CAT UNBK seperti itu. Nah, kemudian sementara dalam tes P3K Guru 2021 ini memakai sistem ujian nasional itu berbasis komputer teman-teman ya, itu punyanya Kemendikbudristek. Jadi server yang digunakan itu adalah servernya Kemendikbudristek khusus untuk PPPK Guru ya. Beda dengan CPNS itu menggunakan servernya BKN seperti itu. Kemudian penyebab yang keempat adalah salah persepsi tentang kebijakan afirmasi P3K. Nah, di sini yang poin 4 ini cukup penting. Di sini banyak katanya hasil rangkumannya adalah salah persepsi tentang kebijakan afirmasi P3K. Nah, di sini dijelaskan Ketua Wilayah GTK-Han K35 Sumatera Yusak menyebutkan afirmasi P3K guru seharusnya jangan hanya pada kompetensi teknis tetapi menyeluruh. Sebab ada juga guru honorer yang dinilai kompetensi teknis dan wawancara melalui passing grade P3K guru 2021 tetapi untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu tidak terpenuhi. Alhasilnya guru honorer dinyatakan tidak lulus seperti itu ya. Namun kalau mengenai kompetensi manajerial dengan kompetensi wawancara yang diberikan afirmasi, mungkin admin ya sedikit tidak sependapat dengan yang poin 4 ini. Yang admin sependapat sebenarnya adalah adanya kebijakan tambahan afirmasi itu jauh lebih baik ketika harus diberikan afirmasi untuk manajerial dengan sosiokultural ya. Nah, menurut admin seperti itu. Jadi kalau kompetensi manajerial dan sosiokultural yang diberikan diberikan afirmasi, mungkin admin kurang setuju. Yang admin setuju adalah adanya penambahan afirmasi seperti itu, atau adanya revisi passing grade, itu jauh lebih baik teman-temannya seperti itu. Nah, di sini kita lanjut yang poin 5, poin terakhir tentang fakta
fakta versi guru honorer penyebab gagal di tahap 1. Yang pertama yang kelima itu adalah passing grade ketinggian. Nah, ini yang admin sependapat, memang kita kenal bahwa passing grade P3K itu sangat tinggi ya. Di sini terutama guru kelas SD juga sangat tinggi teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa seluruh guru honorer kategori 2 maupun non kategori kompak menyatakan ya, kompak ya berarti secara keseluruhan menyatakan passing grade P3K guru 2021 terlalu tinggi. Karena tinggi itu pula banyak yang tumbang. Kalaupun ditambahkan afirmasi masih banyak juga yang tidak memenuhi passing grade. Karena kenapa? Untuk guru usia 35 itu wajib nilai teknisnya itu 245 agar bisa lolos passing grade ketika dikalkulasikan dengan afirmasinya. Seperti itu teman-teman. Yang jadi kesimpulannya sebaiknya ya mudah-mudahan Kemendikbudristek bisa istilahnya memberikan tambahan afirmasi dari segi pengabdian mungkin ya. Kemendikbud bisa menjadikan dasar utamanya itu adalah database yang ada di server Dapodik Dasmen, karena semua data-data guru honorer itu tercatat di database Dapodik seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.